Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa-siswi SMPN 24 Batam, khususnya kelas 7. Kita masih berada di pelajaran pendidikan agama Islam, masih bersama saya. Pertemuan kedua di bab kedua, yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sengaja saya tampilkan bendera merah putih karena kita berada di momen bulan Agustus, yaitu memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang kebetulan pada tahun ini kemerdekaan negara kita tercinta sudah memasuki tahun yang ke-75. Baik, jangan lupa sambil nonton video ini tekan like dan juga tekan subscribe. Baik teman-teman siswa, khususnya kelas 7, hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Kemarin pada sesi pertama dalam bab ini, yaitu perilaku jujur, implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah. Yang kedua, implementasi amanah, perilaku amanah dari Surat Al-Anfal. Dan yang ketiga adalah istiqomah, perilaku istiqomah, implementasi dari Quran Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Nah, tujuan akhir dari bab ini adalah penerapan perilaku jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman semua, amanah. Perhatikan gambar ini. Ini orang yang amanah menyampaikan titipan atau sesuatu yang dititipkan kita untuk disampaikan pada orang yang berhak. Perhatikan gambar-gambar ini adalah bagian dari di lingkungan sekitar kita yang menunjukkan sifat amanah, artinya sifat yang terpuji. Apa sih sebenarnya amanah itu? Artinya pengertian amanah itu apa sih? Begitu. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Yaitu bisa juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang mewajibkan ditunaikan oleh setiap orang adalah haknya Allah, seperti zakat, sholat, puasa, berbuat baik sesama, dan lain sebagainya. Jadi amanah itu terpercaya atau dapat dipercaya, dalam artian menyampaikan sesuatu kepada yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Jadi orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah itu disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kaitannya erat. Orang yang amanah itu juga disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Contoh, kamu dimintai tolong sama gurumu untuk mengambilkan spidol di dalam kantor. Kamu langsung berangkat dan mengambil dan kembali ke kelas. Itu yang disebut dengan amanah atau bertanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau yang dititipkan kepada kalian. Nah, kalau umpamanya setelah diperintahkan dia masih mutar lagi ke kantin sebentar, itu berarti orang yang tidak bertanggung jawab. So, jangan kalian sampai seperti itu, karena sifat amanah adalah termasuk sifat atau akhlak yang terpuji. Refleksi amanah dalam tanggung jawab. Artinya amanah itu berarti tanggung jawab. Perhatikan gambar ini. Ini masih ingat ketika Pilpres, pemilu legislatif, umpamanya pemilihan DPR. Ini perhatikan, amanah dan tanggung jawab itu menjadi beban yang harus dipikul dan kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi ada kalanya orang biasanya itu berjanji ketika kampanye. Nah, itu menjadi sebuah amanah yang harus dia tanggung jawabkan atau dipertanggungjawabkan di depan rakyatnya. Ini perhatikan gambar ini. Next, seperti apa sih dalilnya amanah? Artinya baik itu dalil yang berupa dalil nakli, yaitu dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat An-Nisa dan surat Al-Anfal. Dalam surat An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, artinya yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Pada surat Al-Anfal berikutnya, yaitu pada surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati amanahnya Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanahmu sedangkan kamu mengetahui isi amanah itu. Ini adalah surat Al-Anfal ayat 27. Ini dalil atau ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa amanah terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Setelah tahu dalilnya, mari kita selanjutnya adalah macam-macam amanah. Baik, yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya yang disebut dengan takwa. Itu amanah kepada Allah. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Ini amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, amanah from Allah, artinya amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Perhatikan. Yang pertama adalah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkorban dan lain sebagainya, artinya amal-amal kebajikan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan amanah yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini bagi orang yang mampu, sedekah, berkorban, sudahkah kita menjalani ini? Ambil satu dulu, sholat, sudahkah kita menyempurnakan amanah itu atau melaksanakan amanah itu? Puasa di bulan Ramadan umpamanya, sudahkah kita menjalankan amanah itu, artinya amanah yang diperintahkan Allah? Maka siapa yang berhak menjawab adalah diri kita masing-masing. Oleh karenanya teman-teman siswa dan siswi khususnya SMPN 24 Batam kelas 7, amanah yang diberikan Allah kepada kita menjadi tanggung jawab kita yang kelak dimintai pertanggungjawabannya ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Contoh, ketika seumpamanya orang tuamu menitipkan uang 10.000 untuk diberikan ke pamanmu. Ketika kamu berjalan menuju rumah pamanmu, maka uang itu tersampaikan 10.000 tadi yang dari orang tuamu disampaikan kepada pamanmu. Itu berarti amanah terhadap sesama manusia, menyampaikan titipan atau pesan atau barang pada yang berhak untuk disampaikannya. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa amanah itu harus tersampaikan kepada yang berhak. Ini perhatikan gambar ini, dititipi barang, ya jangan direbut, ya tetap harus diantar. Artinya ini mengantar benda atau sesuatu yang dititipkan ke kita kepada yang berhak. Yang kedua, contoh di gambar ini adalah amanah dijadikan pemimpin. Jadi setiap pemimpin itu mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Artinya mempunyai tanggung jawab yang dimintai pertanggungjawabannya. Kalau tingkat desa, tingkat kelurahan paling rendah ada RT, itu dimintai pertanggungjawabannya. Ada RW, ada lurah, naik lagi ke atas ada camat, naik lagi ke atas ada wali kota atau bupati, naik lagi ke atas tingkat provinsi ada gubernur, naik lagi dalam tingkat suatu negara yang disebut dengan presiden atau dalam suatu kerajaan disebut dengan raja.
Tidak serta-merta pemimpin itu seenaknya, tapi kelak dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, ini dalilnya, pemimpin itu harus amanah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul hadis Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seseorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Oleh karenanya, tidak serta-merta, tidak semudah yang kita bayangkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu enak. Ingat, menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya lebih besar, lebih-lebih pemimpin dalam rumah tangga. Artinya apa? Tanggung jawab di situ yang akan membentuk generasi penerus baik bagi agama, bangsa, dan juga penerus bagi dirinya. Dan itu tanggung jawab karena keluarga adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpinnya, yaitu pemimpin di dalam keluarga seperti orang tua kita. Kalian itu adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua kalian. Orang tua kalian begitu juga amanah yang dititipkan kepada kalian. Maka saling satu tujuan dalam artian saling menghormati, saling menghargai, saling bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi amanah kita masing-masing. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini biasanya dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Contoh, kesehatan yang diberikan Allah kepada kita itu amanah, harus dijaga, jangan dibiar. Kesejahteraan, kebahagiaan diri itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita, kita harus menjaga itu. Tidak serta-merta terus sakit tidak mau berobat, itu berarti menyalahi amanah terhadap diri sendiri. Kalau sakitnya medis ya berobat ke dokter, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau ingin sejahtera ya berusaha bekerja, jangan diam diri di rumah. Karena kita ingin sejahtera itu sebuah amanah yang harus kita jalani dengan cara kita berusaha. Dalilnya apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sesungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Lah hikmah perilaku amanah, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Orang yang berperilaku artinya yang bertanggung jawab, orang yang amanah dapat dipercaya, itu orang lain akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak baik kawan maupun lawan. Kalau kita memiliki sifat amanah, kawan dan lawan kita sungguh akan segan kepada diri kita, karena itu termasuk sifat terpuji. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin kalian hidupmu sukses dunia dan akhirat dan dimudahkan seluruh urusan kalian di dunia dan akhirat, maka harus menjalankan amanah, baik itu amanah kepada Allah, baik itu amanah kepada sesama manusia, baik itu adalah amanah kepada diri kita sendiri. Jadi jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan terakhir ini di pertemuan kedua, mohon maaf karena setelah pas ini di pertemuan ketiga di bab kedua ada tentang istiqomah. Mudah-mudahan dalam pertemuan kedua ini bermanfaat baik untuk kita masing-masing, untuk keluarga, masyarakat, lebih-lebih bermanfaat bagi agama dan negara. Pada sesi ini, sesi terakhir ini artinya di pertemuan kedua, selesaikan pertanyaan berikut, jelaskan pengertian amanah, sebutkan hikmah perilaku amanah. Yang ketiga, berilah contoh. Apa saja contoh amanah terhadap Allah, contoh amanah terhadap sesama manusia, contoh amanah terhadap diri sendiri yang pernah kamu lakukan selama ini
Jadi contoh dari 3 ini masing-masing satu contoh yang pernah kamu lakukan. Jadi tidak perlu cari di buku atau di mana. Di soal nomor 3, contoh yang pernah kamu lakukan: amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama manusia, amanah terhadap diri sendiri, dan tingkat kejujuran dalam menyelesaikan, terutama di nomor 3, itu adalah nilai yang terpenting. Artinya nilai yang paling penting di situ di nomor 3 adalah contoh dari perilaku kalian yang kamu tampakkan, kamu tulis, selesaikan dengan kejujuran yang kamu miliki. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.